Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kafifa Dirahmawati. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang persamaan simultan. Yang pertama yaitu konsep model persamaan simultan. Persamaan simultan adalah suatu model yang memiliki lebih dari satu persamaan terkait. Dalam persamaan simultan, variabel independen pada suatu persamaan dapat juga bertindak sebagai variabel independen dalam persamaan lain, yang menyebabkan perbedaan antara variabel independen dan independen menjadi meragukan. Perbedaan model simultan dan model persamaan simultan. Model simultan merupakan istilah umum untuk menggambarkan suatu sistem di mana variabel-variabel saling mempengaruhi pada waktu yang sama. Jadi gambaran besarnya adalah ada hubungan dua arah, misalnya harga mempengaruhi jumlah barang yang diminta, tapi jumlah barang yang diminta juga mempengaruhi harga. Itu disebut model simultan sebagai sebuah konsep. Sementara model persamaan simultan adalah bentuk matematis dari konsep tersebut. Kalau tadi model simultan itu seperti ceritanya, maka model persamaan simultan itu naskahnya. Di dalamnya sudah ada persamaan-persamaan struktural yang menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel, mana yang endogen, mana yang eksogen, dan bagaimana mereka saling masuk ke dalam persamaan lain. Jadi perbedaannya yaitu yang satu gambaran sistemnya, yang satu lagi bentuk persamaannya. Selanjutnya, menurut Gujarati tahun 2012 ada dua variabel utama dalam persamaan simultan. Yang pertama, variabel endogen adalah variabel yang nilainya ditentukan dalam model, karena nilai-nilai ini diperoleh dengan memasukkan nilai variabel lain dalam model sebagai akibat adanya hubungan antar variabel. Yang kedua, variabel predeterminate adalah variabel yang nilainya ditentukan di luar model. Ada dua, yaitu variabel eksogen. Yang ketiga yaitu variabel lag endogen. Selanjutnya yaitu contoh kasus analisis pembangunan ekonomi dan kualitas lingkungan di Pulau Sumatera. Nah, ini adalah kerangka konseptualnya. X1 yaitu konsumsi, untuk X2 yaitu belanja pemerintah, X3-nya keterbukaan ekonomi, X4-nya industrialisasi, untuk Y1-nya yaitu pembangunan ekonomi, dan untuk Y2-nya kualitas lingkungan. Jadi antara X1 dan X2 bisa jadi ada hubungan. Bentuk sederhana persamaan simultan. Pada Y1 itu ada Y2, X1, dan X2. Dan untuk pada Y2 itu ada Y1, X3, dan X4. Untuk variabel endogen, pembangunan ekonomi Y1 dan kualitas lingkungan Y2. Untuk variabel eksogennya, konsumsi X1, belanja pemerintah X2, keterbukaan ekonomi X3, dan industrialisasi X4. Di mana K besar yaitu jumlah variabel yang ditetapkan lebih dahulu atau predeterminate variabel dalam model. K kecil jumlah predeterminate variabel dalam persamaan yang diestimasi. M yaitu jumlah variabel endogen dalam persamaan yang diestimasi. Ketentuan dalam identifikasi suatu model persamaan, jika K besar dikurangi K kecil, B besar, M dikurangi 1 disebut overidentified menggunakan 2 SLS. K besar dikurangi K kecil sama dengan M1 dikurangi 1 disebut just atau exactly identified 1 LS. K besar dikurangi K kecil kurang
kurang dari M dikurangi 1 disebut underidentified. Selanjutnya untuk persamaan pembangunan ekonomi, K besar kurangi K kecil, B besar M dikurangi 1. Untuk K besarnya sama dengan X1, X2, X3, X4. Untuk K kecilnya X1 dan X2. Untuk M-nya Y1 dan Y2. Jadi 4 kurangi 2 besar 2 kurangi 1 yaitu overidentified. Maka estimasi dapat dilakukan dengan 2 SLS. Begitu juga dengan untuk persamaan kualitas lingkungan. Maka estimasi dapat dilakukan dengan 2 SLS. Baik, selanjutnya di sini akan pengolahan data. Data tersebut ada 10 provinsi. Selanjutnya kita akan membuka Fviewers. Di sini kita akan mengganti work filenya dengan balance panel. Untuk start date-nya kita ketik 2015. Untuk end date-nya 2018. Untuk numbernya kita ketik 10 karena kita menggunakan 10 provinsi ya. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan sebelum kita memasukkan data. Untuk memasukkan data kita harus klik quick empty group, lalu kita geser ke kiri, kita tarik ke atas, lalu kita masukkan data dari Excel ke Fviewers dengan copy paste. Ini dari Y1 sampai X4 ke bawah. Lalu kita CTRL-C atau klik kanan. Terus kita paste di sini. Nah, ini adalah tampilan ketika data dari Excel ke Fviewers. Kita akan melakukan persamaan simultan. Kita klik root, kita klik make equation. Di mana kita akan melakukan persamaan simultan Y1 terlebih dahulu. Jadi kita hanya memerlukan Y1 C, Y2 X1, X2. Kita menggunakan metodenya TSLS. Nah, di sini akan tersedia instrumen, kita klik, di mana kita akan menggunakannya X1, X2, X3, X4. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan hasil dari simultan 1. Kita freeze terlebih dahulu. Kita kasih name simultan
1. Kita klik OK. Kita X ini. Kita akan melakukan simultan 2 dengan klik estimate. Kita akan menggantinya dengan Y2 C Y1 X3 X4. Untuk metodenya kita tetap menggunakan TSLS. Untuk instrumen kita juga tetap menggunakan X1, X2, X3, dan X4. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari simultan 2. Kita freeze. Kita name simultan 2. Klik. Baik, seperti itu tutorialnya. Selanjutnya kita akan interpretasikan dari simultan 1 terlebih dahulu. Di sini Y2 memiliki koefisien positif 33,36 tetapi tidak signifikan, probability 0,87, artinya perubahan Y2 tidak berpengaruh nyata terhadap Y1. Terus X1 memiliki koefisien positif ini 1,221 namun tidak signifikan, probability-nya 0,975. Ini menunjukkan X1 tidak berpengaruh langsung terhadap Y1. Untuk X2 memiliki koefisien positif 2,69 dan signifikan, probability-nya yaitu 0,00. Artinya kenaikan X1 secara nyata akan meningkatkan Y1. Konstanta tidak signifikan sehingga nilai dasar Y1 tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor di luar model. Nah, untuk kesimpulannya, secara simultan X2 merupakan variabel yang paling berpengaruh signifikan terhadap Y1, sedangkan Y2 dan X3 tidak berpengaruh nyata. Model secara umum sangat kuat, namun terdapat indikasi instrumen perlu diperhatikan kembali agar hasil lebih optimal. Selanjutnya yaitu untuk variabel Y2 untuk simultan 2. Y1 memiliki koefisien negatif min 6,37 tetapi tidak signifikan, probability-nya 0,4209, artinya perubahan Y1 tidak berpengaruh nyata terhadap Y2. Untuk X3 memiliki koefisien positif 0,00125 dan signifikan, probability-nya 0,018. Untuk X4 koefisiennya yaitu negatif 9,96 dan signifikan pada taraf 10%, probability-nya 0,0873, artinya peningkatan X4 cenderung menurunkan Y2. Konstanta C signifikan menunjukkan bahwa saat semua variabel independen bernilai 0, Y2 tetap memiliki nilai dasar.
Secara kesimpulannya itu secara simultan X3 dan X4 berpengaruh signifikan terhadap Y2 sementara Y1 tidak berpengaruh nyata. Model sudah cukup baik dan instrumen yang digunakan valid sehingga hasil estimasi dapat dipercaya. Sekian video tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.